Baik, perkenalkan nama saya Teguh Hadirianto Chandrawidjaya, NPM 1782200130, Agribisnis Genap A2, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi makro saya yang berjudul Impor Beras di Sumatera Utara dan di Indonesia. Baik, langsung saja. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan utamanya, kita lihat dulu apa sih pengertian impor itu. Menurut Larasti, impor adalah arus masuk dari sejumlah barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara, baik untuk keperluan konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan baku produksi dalam negeri. Menurut Ratnasari, impor adalah proses barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya. Nah, lanjut. Di sini kita lihat tabel dari stok beras di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019. Nah, dapat kita lihat bahwa stok beras mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Stok beras di Indonesia terbanyak terdapat pada tahun 2012, yaitu sebesar 7.403 ton, dan terendah pada tahun 2017, yaitu sebesar 2.919 ton. Secara historis, beras di Indonesia selalu mengalami surplus, tetapi jumlah permintaan terhadap beras melebihi surplus tersebut, sehingga Indonesia masuk sebagai salah satu negara konsumen beras terbesar di dunia dengan konsumsi beras mencapai 111.058 kilo kapita per tahun. Tercatat di BPS, Indonesia mengimpor beras dari beberapa negara yaitu Vietnam, Thailand, Tiongkok, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Oke, lanjut. Kebijakan impor. Tarif impor adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Kuota impor adalah hambatan kuantitatif pada jumlah yang akan diimpor pada tahun itu. Hambatan lain meliputi peraturan kesehatan dan standar keamanan dan polusi. Hambatan perdagangan didukung oleh tenaga kerja dan berbagai perusahaan dalam sejumlah industri sebagai bentuk perlindungan terhadap pesaing asing. Namun hambatan ini umumnya membebani masyarakat secara keseluruhan karena praktik ini mengurangi ketersediaan barang dan meningkatkan harganya. Faktor-faktor yang dapat menentukan impor. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Walau bagaimanapun, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga, maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti telah dinyatakan, impor adalah pengeluaran terpengaruh, yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impor. Faktor yang dapat meningkatkan impor. Meningkatnya kemakmuran masyarakat di dunia. Yang kedua, tingkat inflasi di dalam negeri lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga, kurs devisa yang menguntungkan bagi para importir. Yang keempat, kebijakan yang menguntungkan bagi importir. Pembebasan pajak bagi importir, paling tidak pengurangan pajak, dan adanya subsidi terhadap barang impor. Yang terakhir, kegagalan kegiatan produksi di dalam negeri. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi linear berganda mengenai impor beras di Sumatera Utara
dan di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, produksi beras memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Dapat dilihat nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu min 3.363.604 lebih kecil 2,035, dan nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan 5%, yaitu 0,0020 lebih kecil 0,05. Yang ketiga, konsumsi beras memiliki pengaruh positif signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Dapat dilihat dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4.001.8192 lebih besar 2,035.